the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it was always been, it's always been you, Jesus, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Just be the center of my life. Amen. Jesus be the center of your life. From beginning to the end, it was always been, it always been you, Jesus, Jesus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati berkat renungan firman Tuhan sarapan pagi ini. Puji Tuhan, lagu ini biarlah menjadi kerinduan kita semua pagi ini, di mana Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita, menjadi berada di tengah-tengah di dalam kehidupan kita, di masa lalu dan bahkan sekarang sampai di waktu yang akan datang. Biarlah Yesus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Lagu ini juga berbicara tentang bahwa it's all about Jesus, bahwa segala sesuatu itu tentang Tuhan Yesus. Dan saya juga terberkati melalui lagu ini, melalui hashtag yang digunakan Pelmat, ini semua tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa penting untuk kita menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita? Mengapa kehidupan kita, mengapa semua ini berbicara tentang Yesus? Mari sama-sama kita buka ayat yang pertama, ada di Kolose 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian kita lanjut ke ayat yang selanjutnya. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Nah, dari ayat 16 yang pertama, kita mendapati bahwa segala sesuatu, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di sorga, apapun itu, kekuasaan dan lain sebagainya, dikatakan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lebih dalam lagi, pada ayat yang 17 dikatakan lebih dahulu, Dia lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ini juga berkaitan dengan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah, Tuhan Yesus itu ada sebelum segala sesuatu ini ada. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah itu sudah ada. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia Allah yang kekal. Nah, kemudian mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudara bisa membaca yang selanjutnya Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 22. Di sana menekankan Kristus itu yang pertama bangkit.
Dia yang memperdamaikan dan menguduskan hidup kita yang semula jauh dari Allah. Kita merupakan ciptaan Tuhan yang mulia, digambarkan serupa dengan gambar Allah. Dan kita bukan hanya sekedar ciptaan, tetapi Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mau datang, Dia mau mati dan juga bangkit untuk menebus kita semua yang semula jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa itu menjadikan ada penghalang antara hubungan kita dengan Allah. Dan Allah rindukan kita untuk datang dekat kepadanya dan juga diperdamaikan supaya kita bisa kembali dekat dengan Allah, kita kembali hidup kudus di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian apa hal yang membuat bahwa segala hidup kita harus berpusat kepada Yesus? Kenapa segala sesuatu itu tentang Yesus? Nah, yang selanjutnya ada di 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini bahwa dari Allah Bapa kita segala sesuatu itu berasal. Kita dijadikan, kita ada, dan bagi Dia kita hidup. Kemudian di bagian terakhir, dan karena Tuhan Yesus Kristus kita hidup. Maka segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kita baca di Roma 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka Bapak Ibu Saudara, hidup kita, kenapa kita hidup, kenapa Tuhan menciptakan kita, ya agar kita hidup hanya bagi Dia, memuliakan namanya. Dia rindu untuk memiliki hubungan yang erat dengan kita, ciptaannya. Kita bukan hanya ciptaan yang biasa, tapi Dia mengasihi kita, dan itulah mengapa Yesus harus menjadi pusat dari segalanya, karena Dialah segala sesuatu itu. Bahkan sebelum dari dunia dibentuk, sebelum kita diciptakan, Dia sudah ada. Maka apapun yang kita kejar di dalam dunia, segala sesuatu hal yang kita miliki, semua itu bersumber dari Tuhan Yesus. Dan ciri-ciri orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan, yang pertama, dia pasti merasa aman. Di Mazmur 62, Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Nah, kenapa kita merasakan tenang ketika Yesus menjadi pusat, Allah menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Pertama, karena kita tahu bahwa Dia adalah sumber dari segalanya. Dia adalah segala sesuatu itu. Apapun yang kita butuhkan, Dia menyediakan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang besar, Dia Allah dikatakan di Mazmur bahwa Dia adalah keselamatan, yang memberi kita keselamatan, dan di dalam Allah ada ketenangan. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang bahkan mungkin kita tidak minta, ada di dalam Dia, dan Dia berikan buat kita anak-anaknya.
Kemudian ketika kita memusatkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita, selain rasa aman yang ada dan pengenalan, maka timbul rasa yang aman sekalipun mungkin kita menghadapi situasi yang tidak aman. Kita menghadapi yang namanya masalah, tantangan, kekhawatiran, ketidakpastian. Tetapi kita percaya kepada Dia sebab Dia yang memiliki segalanya, dan kita percaya bahwa apapun yang kita alami pastinya mendatangkan kebaikan karena Dia selalu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ya, orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan fokus pada kerinduan Tuhan, bukan lagi berorientasi pada pemikiran aku, diriku, tapi lebih kepada apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus rindukan, apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan melalui kehidupanku. Begitu. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung, ayatnya ada di Roma 8. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, masing-masing dari kita pastinya memiliki tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekitar kita, dan pastinya mendatangkan kebaikan. Ya, meskipun terkadang kita merasakan hal-hal yang mungkin terasa tidak nyaman, tapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita, itu bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Dan fokus kepada kerinduan Tuhan, sehingga bukan berorientasi ketika kita menghadapi masalah mungkin atau pergumulan hidup, bukan akhirnya yang datang itu rasa kecewa dan bertanya, Tuhan kenapa aku seperti ini dan lain sebagainya. Tapi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati dan kerinduan Tuhan untuk kita lalui, untuk kita berproses. Dan rindu ciri dari orang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan juga rindu mengerjakan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya milikilah kekaguman ini. Kita mungkin bisa merasa kagum kepada presiden kita atau orang-orang di sekitar kita yang kita anggap mengagumkan, mereka hebat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam kita ini jauh lebih besar dari semua itu. Dia adalah segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan mengatakan Dia ada lebih dahulu dari segala sesuatu itu. Maka ketika kita menyadari hal ini, kita pastinya akan menjadikan Dia pusat di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, biarlah didasari oleh kerinduan untuk mengerjakan yang terbaik buat Dia, Tuhan dan Allah kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita hidup bukan buat diri kita sendiri lagi. Setelah Dia menebus hidup kita, kita hidup bagi Dia, oleh Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.